Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pimpinan MTSN 1 Kota Kediri beserta staf dan karyawan-karyawannya, dan yang senantiasa kami banggakan anak-anak semuanya baik kelas 7, kelas 8 ataupun kelas 9. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa kembali lagi melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan atau merusak wudhu, sehingga ketika wudhunya seseorang ini rusak atau batal, secara otomatis dia akan terhitung sebagai muhdits atau orang yang berhadas kecil. Mudah-mudahan kajian kita kali ini mendapatkan ridho, maghfirah, dan juga futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang barokah dan tentunya bermanfaat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari kita membacakan salawat salam ta'ziman wa ikraman kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menjadi suri teladan bagi kita semuanya, terutama dalam hal masalah beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah sholawat salam kita kepada beliau ini, kita semuanya diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Selanjutnya anak-anak, marilah kita mulai kajian kita di pertemuan kali ini, yaitu tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi seseorang yang berhadas. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita tawasul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma khususan la hadrati abai wa ummati wa azwaji wa dzurriyyati wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ala alin wa ashabi kullin ajma'ina wa tabi'ina wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati jami'il awliya wal ulama wa syuhada wa sholihin bi qadiril ma'rufina wal majlina minhum, khususan la hadrati muassisatil madrasah wa mujahidina ma'am wa asbab wa usulihim furahim wa ila hadrati musannif hadal kitab Safinatun Najah wa kasyafatu saja wa ila hadrati masayyikhina wa masayyihikum wa mu'allimina wa mu'allimikum wa bawaina abawaikum anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qauluhu ila anqal faslun fi bayani ma yahrumu bil hadatsil asghar wal mutawassit wal akbar. Jadi anak-anak semuanya yang kami banggakan, pada pasal ini dalam kajian ini kita akan belajar tentang perkara-perkara yang diharamkan untuk dilakukan bagi seseorang yang memiliki hadas kecil, hadas yang mutawasit atau tengah-tengah, maupun hadas besar. Di mana dalam hal ini musannif dawuh manin taqadha wudu'uhu harum alaihi arba'atu asya. Man utawi sapane wong iku intaqadha rusak apa wudu'uhu wudune man, haruma mongko haram alaihi ing atase man apa arba'atu asya'a papat pira-pira sewiji-wiji. Di sini musannif menyampaikan bahwasanya seseorang yang wudunya ini rusak atau alias wudunya sudah batal, maka diharamkan atasnya 4 perkara. Ini kita harus ingat-ingat. Nah, 4 perkara itu apa saja? Rupane as-sholatu sholat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan gepok mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf. Jadi anak-anak semuanya yang kami banggakan, untuk orang yang wudhunya sudah batal, ini ada 4 hal yang diharamkan untuk dilakukan. Yang pertama adalah melaksanakan
sholat. Nah, sholat di sini yang diharamkan tidak hanya melaksanakan sholat wajibnya saja, pun demikian termasuk pula sholat sunnah. Bahkan sholat jenazah pun juga tidak boleh dilakukan. Artinya, jika seseorang tidak memiliki wudhu kok melaksanakan sholat, maka hukum sholat yang dia lakukan itu malah tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Karena di sini redaksinya haruma alaihi arba'atu asya. Nah, terkait dengan diharamkannya sholat, dalam hal ini terdapat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Yang artinya Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang ketika seseorang tersebut masih dalam kondisi berhadas sehingga orang tersebut ini memiliki wudhu atau berwudhu. Nah, ini penting bagi kita agar setiap kali kita mau melaksanakan ibadah sholat, ya setidaknya kita harus berwudhu, termasuk tajdidul wudhu, seperti itu. Nah, kemudian hal yang kedua atau perkara yang kedua yang tidak boleh dilaksanakan atau diharamkan bagi orang yang berhadas ini adalah melaksanakan tawaf. Oke. Tentunya tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sehingga tawaf di sini bisa berbentuk tawaf wajib, yaitu tawaf ifadah, ataupun tawaf sunnah seperti halnya tawaf kudum maupun tawaf wada, ataupun tawaf sunnah itu sendiri. Ini tidak boleh untuk dilakukan. Hal ini tendensinya atau dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Jadi at-tawafu bimanzilati sholat. Tawaf ini seperti halnya hukumnya sholat, yang mana tidak boleh dilakukan dalam keadaan berhadas. Adapun yang ketiga yaitu adalah masul mushaf, yaitu menyentuh, menyentuh mushaf. Nah, sekarang apa itu kategori mushaf? Ini anak-anak semuanya yang kami banggakan, kita perlu mengetahui bahwasanya yang dikategorikan mushaf itu adalah kullu ma kutiba alaihi Quran lidirosah. Jadi setiap sesuatu hal yang mana di situ kok tertulis Al-Quran, tertulis ayat-ayat Al-Quran lidirosah untuk pembelajaran, maka itu dikategorikan sebagai mushaf. Misalkan kita menulis surat Al-Ikhlas misalkan di buku, maka buku catatan kita itu nanti bisa dikategorikan sebagai mushaf kalau melihat definisi daripada mushaf itu di sini. Sehingga dilanjutkan lagi oleh beliau Imam Nawawi bahwasanya meskipun walau amudan au lauhan au jaldan au qirtoson, meskipun itu kita menulisnya di papan misalkan, ataupun menuliskannya di tiang misalkan, ataupun mungkin di kulit, di kulit binatang yang sudah disamak, kok di situ kita tuliskan ayat-ayat Al-Quran yang mana saat penulisannya ini ditujukan untuk bahan pembelajaran, maka catatan tersebut, tulisan tersebut itu sudah dikategorikan sebagai mushaf. Dan karena itu sudah dikategorikan mushaf, manakala kita menyentuhnya, jangankan kok membawa, hanya menyentuhnya saja dan kita dalam kondisi berhadas, maka hukumnya sudah haram. Seperti itu. Nah, dalam hal ini mengecualikan wa kharaja bidzalika at-tamimatu wa hiya ma yuktabu fiha syai'un minal Qur'an litabarruk wa tu'alaku 'ala ra'si masalan. Nah, mengecualikan yang namanya jimat. Di kita biasanya kan ada menulis di suatu kertas khusus, kemudian dilipat-lipat,
kemudian mungkin dijadikan kalung, atau mungkin ditaruh di dalam dompet, di dalam tas, atau mungkin ditaruh di atas pintu rumah dan lain sebagainya, kok itu tujuan penulisannya bukan untuk lidirosah tapi untuk tabaruk, yang artinya untuk jimat, maka kita menyentuhnya meskipun tidak memiliki wudhu, ini tidak apa-apa, artinya tidak menjadi suatu keharaman. Nah, kategori lidirosah atau lid tamimah di sini ini perlu kita ketahui berdasarkan dari tujuan si penulis. Misalkan saya menulis di kertas, yaitu beberapa ayat Al-Quran, tapi tujuan saya untuk lidirosah, maka secara otomatis kertas yang terdapat catatan tangan saya ini menjadi mushaf. Karena memang tujuan saya menulis adalah untuk pembelajaran. Berbeda ceritanya ketika saya menulis beberapa ayat Al-Quran, misalkan menulis basmalah sebanyak 313 kali, tapi tujuan saya untuk litabaruk, ya, untuk jimat misalkan, maka meskipun saya menyentuhnya tidak menggunakan wudhu, itu tidaklah haram. Nah, itu tadi anak-anak untuk hal yang ketiga atau perkara yang ketiga yang mana kita diharamkan untuk menyentuhnya, apalagi menyentuhnya yang tidak dalam kondisi berwudu. Selanjutnya yang keempat ini adalah wahamluhu, membawa mushaf. Nah, kalau tadi kita menyentuhnya saja sudah diharamkan, lebih-lebih ini saat kita membawanya. Nah, dalam hal ini mengecualikan bahwasanya saat kita membawa mushaf, kemudian kok kita tidak berwudu, maka ada salah satu cara yang bisa kita pakai, yaitu illa fi mata'in fayahilu hamluhu ma'ahu tab'an lahu idza lam yakun maqsudan bil hamli wahdahu. Nah, misalkan saya menulis ayat-ayat Al-Quran di suatu kertas, kemudian kertas tersebut saya masukkan ke dalam tas. Saya masukkan ke dalam tas. Padahal saya membawanya itu dalam kondisi tidak berwudu, itu tidaklah apa-apa. Karena apa? Saya meniatkan tidak membawa mushafnya, tapi saya membawa tasnya itu sendiri. Sehingga ini masih menjadi hal yang diperbolehkan manakala saat kita membawa suatu mushaf di dalam sebuah kantong atau di sebuah tas. Asalkan niatnya membawa ini tidak diniati semata-mata membawa mushaf itu, tapi diniati membawa barang, atau membawa tas tersebut. Makanya dalam hal ini kita sebagai pembelajar, sebagai seorang peserta didik, perlu mengetahui berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini. Agar apa? Agar saat dalam pembelajaran nanti kita tidak terkena khitab haram karena apa? Kita tidak memiliki wudhu alias sedang berhadas. Dan juga saat kita berinteraksi di kelas anak-anak semuanya yang kami banggakan, ini diharapkan untuk menghindari berinteraksi dengan teman-teman yang berlainan jenis, agar kita masih tergolong memiliki wudhu. Karena kalau tidak membatasi interaksi kita dengan lawan jenis, ya bisa jadi nanti wudhu kita menjadi batal, dan saat kita membawa atau mungkin menyentuh suatu mushaf tertentu, maka kita malah terkena keharamannya. Mungkin terkait dengan wudhunya seseorang yang telah batal, yaitu 4 hal ini tadi, ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di sini, atau mungkin juga nanti bisa kalian cantumkan pertanyaannya pada kolom komentar. Barangkali anak-anak yang hadir di sini ada pertanyaan, kami persilahkan, monggo. Oh, pertanyaannya cukup simpel, nggih. Apa yang dibahas? Oh, nggih, yang dibahas pada kajian kali ini adalah hal-hal yang diharamkan bagi seseorang yang sudah tidak memiliki
wudhu ya. Ada 4 hal. Yang pertama adalah melaksanakan sholat, yang kedua melaksanakan tawaf. Tentunya hal yang kedua ini tidak mungkin karena kita ada di kota Kediri, bukan di kota Makkah. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Ini tadi menyentuh mushaf. Dan yang keempat adalah membawa mushaf. Seperti itu. Nah, untuk kategori mushafnya seperti yang telah kami sampaikan tadi, kok kalian mendapati tugas dari Bapak dan Ibu guru untuk misalkan menulis sebuah dalil nakli dalam Al-Quran, maka tulisan kalian di buku itu sudah dikategorikan sebagai mushaf ya. Dan ketika membawa buku tersebut, ketika mau membuka buku catatan tersebut, berarti harus memiliki yang namanya wudhu. Ngerti nggih? Nah, lek gak punya wudhu, bagaimana? Nah, nanti akan ada pembahasannya lagi. Misalkan, Pak, katanya ini diperbolehkan membuka mushaf yang di dalamnya ada terjemahannya. Itu ndak haram untuk pembelajaran. Apakah yang seperti itu mengecualikan dari pembahasan ini? Nah, pertanyaan itu nanti akan kami jawab pada kajian yang akan datang, karena dalam pasal ini ada 3 pembahasannya. Ini kita masih di pembahasan yang pertama. Mungkin seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan barangkali? Cukup nggih? Baik, kita cukupkan dulu untuk kajian kita kali ini, anak semuanya yang kami banggakan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya, dan kami mohon maaf bila mana ada penjelasan yang mungkin kurang detail atau mungkin kurang jelas. Nanti bisa kalian tanyakan di kolom komentar seperti itu. Baik, mari kita akhiri kajian kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.